Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Hilmi Wijaya, NPM 333119085 dari kelompok 17. Saya di sini akan menjelaskan apa yang saya telah pelajari dari praktikum CNC TU2A. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan sejarah singkat dari mesin CNC. Pada awalnya lahirnya mesin CNC atau Computer Numerical Control bermula dari 1952 yang dikembangkan oleh John Pearson dari Institut Teknologi Massachusetts atas nama Angkatan Udara Amerika Serikat. Semula proyek tersebut diperuntukkan untuk membuat benda kerja khusus yang rumit, dan pada awalnya perangkat mesin CNC ini memerlukan biaya yang tinggi dan volume unit pengendali yang besar. Seiring dengan berjalannya perkembangan teknologi semikonduktor atau mikrokompresor, maka perkembangan pula sistem kendali atau kontrol yang diterapkan. Selanjutnya tercipta mesin kendali yang berbasis komputer yang kemudian dikenal dengan nama CNC atau Computerized Numerical Controller yang telah dikembangkan dari revolusi proses desain menjadi semakin canggih. Maka saat ini mesin CNC mempunyai hubungan yang erat dengan program CAD, yang contohnya itu seperti AutoCAD. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan apa itu mesin CNC. CNC ini adalah singkatan dari Computer Numerically Controlled, yang merupakan mesin perkakas yang dilengkapi oleh sistem mekanik atau kontrol berbasis komputer yang mampu membaca instruksi kode N, G, F, dan T dan lain-lain, di mana kode tersebut akan menginstruksikan ke mesin CNC agar bekerja sesuai dengan program benda kerja yang akan dibuat. Nah, sesuai dengan yang saya bilang tadi itu CNC TU2A, ya ini mesin CNC yang hanya menggunakan dua sistem persembuhan, yaitu X dan Z. Selanjutnya ada prinsip kerja. Nah, prinsip kerja dari mesin CNC TU2A ini, benda kerja itu dicekam oleh spindle, lalu mesin memutar benda kerja tersebut, dan pahat melakukan pemakanan sesuai sumbu sehingga didapatkan benda kerja yang akan kita inginkan. Lalu ada sistem persumbuan. Nah, sumbu di sini kan ada X dan Y, Z maksud saya. X di sini adalah sumbu melintang, di mana X minus akan mendekati benda kerja, mata pisaunya, dan sumbu X plus atau positif akan menjauhi benda kerja. Sedangkan untuk Z, Z minus itu untuk mendekati benda kerja, dan Z positif itu untuk menjauhi benda kerja. Dan Z di sini yaitu searah dengan benda kerja, yang maksudnya di sini memanjang, dan X adalah melintang. Lalu ada kalibrasi pahat. Nah, kalibrasi di sini yang pertama saya akan menjelaskan kalibrasi sumbu Z. Ya, gerakan mata pahat atau aksis Z ke minus dengan mode manual sehingga mengenai atau menyentuh permukaan face pada benda kerja. Nah, ini bisa dilakukan dengan menggunakan kertas. Lalu kertas tersebut akan diselipkan di antara si benda kerja dan mata pahat. Jika misalkan untuk kertas tersebut sudah tidak bisa goyang-goyangkan lagi, maka pahat tersebut berarti telah menyentuh benda kerja. Lalu tekan tombol del sehingga posisi aksis pada layar menunjukkan Z sama dengan 0. Lalu gerakan pahat akan menjauhi benda kerja. Selanjutnya itu ada kalibrasi sumbu X. Gerakan mata pahat aksis X akan ke minus dengan mode manual sehingga mengenai permukaan face pada benda kerja. Sama seperti sebelumnya, menggunakan kertas, secari kertas untuk mengetahui apakah pahat tersebut telah menyentuh benda kerja atau belum. Dengan cara menggoyang-goyangkan kertas tersebut, jika misalkan sudah tidak bisa digoyangkan, maka akan dipastikan pahat tersebut telah mengenai benda kerja. Lalu tekan tombol del sehingga posisi aksis pada layar menunjukkan X sama dengan 0. Lalu gerakan pahat akan menjauhi benda kerja. Lalu yang terakhir ini ada langkah pembubutan benda kerja. Saat melakukan proses pemakanan, kita harus mempunyai program yang akan diinput ke dalam mesin CNC TU2A ini. Nah, saya akan menampilkan hasil benda yang telah dilakukan pemakanan.
Nah, pada benda tersebut akan kita lakukan pemakanan pada bagian tirus belakang, yaitu pada bagian ini. Selanjutnya itu ada pemakanan pertama. Pemakanan pertama ini sebenarnya menggunakan rumus Pythagoras alas dibagi tinggi. Nah, 7,5 pada ini rumus tersebut itu panjang pemakanan alas segitiga. Lalu 2,5 itu adalah tinggi dari segitiga. Maka dilakukan alas dibagi tinggi. Nah, kenapa dikali 0,5? Karena 0,5 itu akan memakan benda kerja si pahatnya itu. Lalu yang setelah itu hasil akan digunakan untuk mengurangi panjang total benda kerja yang akan dipotong. Dan setelah itu kita masukkan ke program seperti ini. Untuk langkah kedua ini pemakanan pada bagian fillet benda kerja seperti ini. Nah, pemakanan kedua ini sama sih sebenarnya menggunakan rumus Pythagoras. Tetapi pemakanan dilakukan pada seperempat lingkaran dengan 3,5 itu adalah jari-jari lingkaran, yaitu dari titik tengah menuju ke bagian luar lingkaran. Nah, dikurangi dengan 0,5 yaitu pemakanan tersebut. Nah, setelah kita masukkan akan menjadi seperti ini dan dimasukkan ke dalam program akan seperti ini. Lalu langkah ketiga adalah pembuatan tirus pada bagian depan. Ya, ini seperti ini. Pemakanan ketiga ini sama seperti pemakanan pertama, yaitu menggunakan Pythagoras, tetapi panjang pemakanan kali ini itu 10 untuk alas segitiga dan 3 untuk tinggi segitiga. Nah, pemakanan yang dilakukan sama, yaitu 0,5. Jadi didapatkan rumus seperti ini, lalu akan dimasukkan ke dalam program input seperti ini. Selanjutnya itu ada pemakanan keempat, yaitu pembuatan fillet pada bagian ujung depan seperti ini. Nah, pemakanan keempat ini sebenarnya sama dengan pemakanan kedua, yaitu menggunakan rumus Pythagoras. Nah, pemakanan ini juga dilakukan pada seperempat lingkaran. Nah, dengan jari-jari itu jari-jari lingkarannya yakni 2,5, lalu dikurangi dengan pemakanan 0,5, lalu hasilnya dikurangi dengan panjang total benda kerja yang akan dipotong. Nah, setelah itu selesai, maka akan diinput ke dalam program, yaitu seperti ini. Lalu langkah terakhir yaitu pemotongan fillet pada bagian tengah. Nah, pada pembagian tengah ini sedikit berbeda ya. Pemakanan kelima ini harus menggunakan rumus Pythagoras, tetapi kita juga harus mengetahui radius benda yang akan dipotong. Radius benda kali ini adalah 25, maka akan dimasukkan ke sisi miring seperti ini. Lalu radius itu akan dikurangi 1 untuk mendapatkan alas segitiga, yaitu 24. Maka dihitung dari rumus Pythagoras akan yaitu mencari setinggi segitiga, yaitu seperti ini. Setelah itu selesai, maka perhitungan akan dimasukkan ke dalam program. Pada proses pemrograman pada CNC TU2A ini memerlukan kode-kode khusus yang bisa dimengerti oleh mesin tersebut. Nah, berikut ini adalah kode-kode yang akan saya jelaskan dan kita akan gunakan pada proses pemesinan CNC TU2A ini. Yang pertama itu adalah kode G00, gerakan lurus tanpa penyayatan. Selanjutnya ada G01, yaitu gerakan lurus dengan penyayatan, dan G02, gerakan melingkar searah dengan jarum jam dengan penyayatan. Nah, ada G03. Nah, ini G03 ini berlawanan dengan G02, yaitu gerakan melingkar berlawanan arah jarum jam. Dan selanjutnya ada G84, yaitu siklus pembubutan memanjang. Nah, maksudnya di sini siklus itu adalah pemotongan akan balik lagi ke titik awal, yaitu yang biasa disebut dengan absolut. Selanjutnya ada M03, yaitu start program, yaitu program ini atau kode ini akan digunakan pada awal kita memprogram benda kerja yang akan kita inginkan. Nah, yang selanjutnya itu ada M30 berlawanan dengan M03, yaitu end program, yaitu digunakan saat untuk menyelesaikan pemrograman. Nah, yang terakhir itu ada M99, yaitu parameter.
parameter I dan K. Nah, ini digunakan pada saat kita memotong proses kelima atau proses terakhir. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.